Oke, hari ini saya mau kasih contoh untuk bagaimana menggunakan VLOOKUP untuk mempermudahkan kita dalam mengolah data. Aku akan share screen contoh data yang ingin aku susun. Ini di file Excel aku tuh ada beberapa tahun, ada 2020, 2019, 2018, 2017, dan 2016. Oke, jadi di 2020 ini ada beberapa negara, mulai dari India sampai Bahrain. Di 2019 juga ada beberapa negara, jadi negara di tahun 2020 ada juga di 2019, ada di 2018, sampai di 2016. Nah, mereka ini adalah data tentang ekspor daripada temulawak Indonesia. Nah, aku mau buat mereka ke dalam satu tabel gitu. Aku mau lihat negara apa aja yang selalu ada mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2016. Jadi misalnya aku buat di sini yang baru gitu ya. Ini aku pindahin, dia geser ke depan. Nah, aku ingin melihat mengelompokkan negara mana aja yang ada selama 5 tahun itu. Namanya di sini misalnya aku buat trade value, oke? Nah, jadi aku ingin bikin bentuknya menjadi seperti ini. Ini negara, kemudian ini tahun. Oke, aku besarkan dulu. Nih, jadi seperti ini. Nah, tahunnya itu misalnya aku buat mulai dari 2016, kemudian ini 2017, sampai nanti ke tahun 2020. Nah, negaranya aku pilih tahun yang memiliki negara paling banyak, supaya nanti ketika ada negara paling sedikit tetap juga ada di dalam tabel ini. Misalnya aku lihat pada tahun 2020 cuma ada sampai baris ke 34, berarti kurang satu ada 33 gitu ya, kurang 2 deh. Satu dunia, ini aku kurangkan ini dan juga judulnya. Berarti 34 kurang 2, berarti ada 32 negara. Kemudian di tahun 2019, 40, ini ada sampai baris ke 40 kurang 2 ada 38. Tahun 2018 ada 36, berarti ada 34 negara. Tahun 2017 ada 36, berarti ada 34 negara juga. Tahun 2016 ada 32 negara, berarti ada 30 negara. Nah, dari kelima tahun ini yang memiliki negara yang paling banyak itu adalah tahun 2019. Maka patokan saya untuk menetapkan negara itu adalah negara yang paling banyak ini, yaitu tahun 2019. Belum tentu juga sih ada tahun 2019, meskipun ini lebih banyak negaranya, belum tentu juga negara yang di tahun 2016 ini ada di tahun 2019. Tapi itu nanti masalah lain gitu ya. Karena di sini aku hanya ingin menunjukkan cara menggunakan VLOOKUP untuk menyederhanakan pekerjaan kita. Terkait apakah 2006 negara di tahun 2016 sama dengan negara di tahun 2019, itu analisis lain. Oke, jadi aku akan menggunakan negara yang di tahun 2019 menjadi patokannya. Ini aku copy dulu negaranya aja, ini. Copy, lalu aku pindahkan ke kolom yang ini. Oke, nah sekarang kalau misalnya ini kan trade value, untuk trade value-nya. Trade value itu adalah bagian kolom yang di sini. Oke, nilai ekspor daripada Indonesia ke negara yang di sini. Nah, aku mau lihat negara India ke negara India berapa nilai perdagangan kita gitu ya. Kalau misalnya aku lihat di sini India, aku copy, lalu aku paste ke sini, kemudian demikian juga aku lihat dengan ke Malaysia gitu kan, lama banget. Jadi di sini kita menggunakan fungsinya, yaitu fungsi VLOOKUP. Caranya seperti ini. Sama dengan VLOOKUP. Nah, kita ingin melookup apa? Kita ingin melihat apa? Kita ingin melihat India. Jadi kita klik di sini, India. Lalu kita ingin melihat table array, gitu ya. Jadi table array-nya yang mana? Ini kan di 2016. Kita pergi ke sheet 2016 di sini. Nah, kita cari
negara dan juga trade value-nya, kan? Dan di antara mereka ada commodity code, gitu ya. Itu diabaikan aja. Ini kita blok partner sama trade value, karena yang kita butuhkan nanti informasi ini dan juga informasi trade value-nya. Ini kita blok seperti ini. Kemudian sampai ke bawah, gitu ya. Nah, ingat, ini semua ada berapa kolom, gitu ya. Ini dihitung. Yang pertama sekali kita blok, kolom yang pertama sekali kita blok itu kolom 1. Ini kan, tadi kan kursor aku kolom dari sini. Jadi kolom 1, kolom 2, kolom 3. Oke, negara di kolom 1, ini yang kita pakai ada di kolom 2, kemudian trade value-nya di kolom 3. Oke, nah, kemudian sudah sampai di sini, lalu setelah itu kan pakai titik koma. Terserah, tergantung laptopnya kalian. Kalau misalnya ada koma, ikuti koma aja. Tapi kebetulan Excel aku pakai titik koma. Nah, setelah koma, maka tadi setelah table array, mereka meminta number of kolomnya. Kolomnya itu adalah 3, ini kolom index number. Oke, jadi tadi ini negara yang di India di sini, kemudian tabel array-nya yang tadi aku blok itu, kemudian kolom index number. Maksudnya kolom index number itu adalah informasi di kolom berapa yang kita pakai. Berarti ada di kolom ketiga yang kita blok. Ingat, yang kita blok. Kalau bukan kolom di lembaran ini. Kalau kolom di lembaran ini kan, trade value itu kan ada di kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, kolom 6. Tapi tadi aku blok itu cuma mulai dari partner sampai trade value. Partner adalah kolom 1, commodity adalah kolom 2, kemudian trade value adalah kolom 3. Jadi kita tulis dia ada di kolom 3. Tulis aja manual gitu. Nah, setelah itu masuk ke range lookup. Nah, maksudnya range lookup ini, sebelum ke range lookup ini kan ada titik koma. Jadi ketik titik koma, lalu ini kalau true, approximate match, jadi mendekati, tapi kalau false, maka exact match. Yang benar-benar data India, gitu ya, yang exact match. Lalu kita pilih yang exact match, yang false. Oke? Lalu tutup kurung, sudah selesai. Nah, jadi pada tahun 2016, trade value ekspor temulawak Indonesia ke India itu ada sebanyak 8.831.719 US dollar tentunya. Nah, ini bisa langsung kita tarik ke bawah sehingga kita tahu nilai Malaysia berapa, nilai ke Singapura berapa. Tapi ingat, karena informasi yang kita pakai adalah kita akan selalu memblok ini semua, ya kan? Kita akan selalu memblok ini untuk setiap informasi bagi negara ini. Misalnya kalau kita ulang lagi rumus ini ke Malaysia, kita akan blok area yang sama ini. Nah, supaya kita tidak bolak-balik membloknya, supaya kita tidak membuatnya satu persatu, maka kita kunci blok yang kita kolom yang kita blok ini. Cara menguncinya seperti apa? Pakai $, gitu ya. Beberapa komputer, beberapa laptop bisa langsung menekan F4. Kalau aku motherboardku nggak bisa. Jadi ini aku mau buat secara manual gitu ya. Yang di blok itu, yang dikunci itu adalah yang kita blok tadi. Nah, yang aku blok ini adalah mulai dari D dan F. D, E, F gitu ya. Nanti kalau setelah dirumus bentuknya menjadi mulai dari D2, kemudian titik 2, F32. Itu kalau kita memblok beberapa kolom. Ada dia titik 2-nya. Tapi kalau cuma satu kolom, ya cuma seperti ini, C3 gitu. Nah, lalu berarti kan yang aku kunci itu adalah kolom D-nya. Nggak ikut nomor 2-nya, karena nomor 2-nya itu untuk India gitu. Lalu aku letakkan kursor aku di sini, di depan D, lalu aku ketik $, kemudian di belakang D juga. Jadi jangan di belakang angka 2-nya, karena angka 2-nya itu untuk si negara India. Kalau di negara si Malaysia beda lagi gitu. Nah, itu kan masih di kolom yang ini. Masih di kolom yang ini. Padahal yang aku kunci itu juga sampai sini, sampai trade value. Lalu aku juga bakal meletakkan $, aku di samping F, dan juga di samping di belakang F.
lalu di enter. Nah, nilainya tetap sama, tapi rumus ini sudah bisa kita copy ke bawah. Seperti ini. Sampai Timor Leste. Nah, jadi kalau NA ini itu artinya bahwa negara itu nggak ada di tahun 2016. Karena tadi kan patokannya aku ambil negara tahun 2019. Coba kita lihat. Apakah nilai nilai perdagangan kita ke Malaysia itu senilai 412.000, kita lihat pada tahun 2016. Ingat ya, Malaysia 412.000 ini. Benar. Oke. Kemudian kita buktikan yang NA. Thailand. Apakah kita tidak ada mengirim temulawak ke Thailand tahun 2016? Coba lihat. Sebenarnya gampang aja ya, tinggal apa? Nah, nggak ada. Oke. Jadi untuk tahun 2016 sudah selesai. Sekarang kita buat untuk tahun 2017. Sama sih. Kalau mau teman-teman skip videonya nggak apa-apa. Udah sama. Ini India, lalu titik koma, lalu kita ke tahun 2017. Oke. Nah, kembali lagi aku mau blok ini. Negara partnernya sama trade value-nya, karena itu yang aku pakai. Lalu titik koma lagi. Nah, aku ingin yang kubutuhkan itu informasinya kan trade value. Trade value-nya tuh ada di kolom ketiga. Lalu titik koma, ikut ini aja. False. Oke, lalu tutup kolom. Nah, aku mau tarik rumus ini sampai ke negara ke-30 berapa tadi? Sampai ke negara ke-38. Maka aku kunci D-nya. Sama. Aku kunci D dan F-nya supaya itu nanti yang dipakai oleh negara yang lain. Ini. Oke. Lalu informasi ini aku copy sampai ke negara paling bawah. Kemudian aku mengerjakan hal yang sama untuk tahun 2018. Ini 2018, lalu partnerku siapa, sampai ke trade value-nya. Kemudian jangan lewat-lewat. Sama, dia juga ada di kolom ketiga, lalu false. Oke, ini kalau ada plus-plus seperti ini pastilah karena kurang panjang kolomnya. Lalu aku mau kunci kolom D. Sini. Jadi ingat ya, benar-benar dikunci gitu, dijagain gitu ya. Ini, kemudian ini, enter. Nah, ini udah bisa aku tarik sampai ke bawah. Oke, kemudian jadi ternyata kita sudah mulai mengirim temulawak itu ke Timor Leste pada tahun 2018. Hal yang sama aku kerjakan di tahun 2019. Ini, lalu table array-nya untuk tahun 2019, partner dan juga trade value. Sampai, jadi mereka bukan cuma 2. Terus titik koma, terus 3, terus aku pilih ini false, exact match. Aku lebih suka bilangnya exact match daripada false. Oke, lalu aku kunci dulu partnernya dan juga value-nya. Oke, lalu aku tarik. Oke, kemudian aku cari hal yang sama di tahun 2020. Nah, masuk ke tahun 2020, partner dan juga trade value, sampai trade value gitu ya. Terus aku, bukan, bukan di copy. Terus titik koma, lalu dia juga ada di kolom ketiga, lalu exact match. Nah, lalu aku mau kunci partnernya dan juga trade value-nya. Nah, jadi dapat.
Nah, selanjutnya, ini kan datanya ada NA gitu ya. Jadi, aku ingin mengubah data ini menjadi 0. Caranya seperti apa? Aku kontrol all dulu, lalu kontrol F, lalu aku ketik misalnya NA, kemudian aku replace, kemudian aku tulis 0, replace all. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena sebenarnya kalau kita arahkan kursor kita ke sini, ini adalah rumus. Jadi caranya adalah, yang tercepat itu adalah kita blok ini semua. Oke, kita copy, kita pindahkan ke Microsoft Word. Oke, kita pindahkan ke Microsoft Word. Mana ya? Coba aku share dulu. Ini. Jadi pindahkan ke Microsoft Word, lalu ya kita gantilah NA-nya ini menjadi 0. Kita control find and replace, tulis crash NA gitu ya. Kemudian replace dengan apa? Replace dengan 0, lalu replace all. Akhirnya semuanya sudah 0. Ini data kita ini kembali lagi kita pindahkan ke Excel. Oke, ini hapus saja. Ini hapus saja semua. Lalu face dengan yang sudah ada nolnya. Gitu. Jadi ini datanya sudah bisa kita olah gitu ya. Mau kita buat ke bentuk grafik, grab gitu ya, sudah bisa. Nah, jadi kalau kita tadi mindahinya satu-satu itu sangat ini data ini belum jadi di detik ini gitu. Ya, seperti itu untuk kegunaan VLOOKUP dalam mempermudah pekerjaan kita, teman-teman. Terima kasih. Silakan di like, share, dan di komen juga.